Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini saya ingin membagikan pengalaman kami tadi malam setelah mengikuti Zoom meeting dengan tim kasir pintar dan teman-teman yang ada di grup kursus mesin kasir. Ternyata dari sekian teman-teman itu banyak yang masih awam dengan pemakaian mesin kasir atau dengan aplikasi ini. Aplikasi atau software mesin kasir. Ternyata juga banyak yang masih awam. Sama dengan saya dulu waktu awal-awal menggunakan itu. Padahal ya kalau memang dikatakan sering di share di YouTube, kegunaan mesin kasir itu bagaimana, cara kerja mesin kasir itu bagaimana, sebenarnya kan semuanya sudah ada di YouTube. Tapi mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, itu banyak yang bertanya tentang hal-hal yang dasar sekali. Contohnya apa yang ditanyakan? Kadang-kadang, Pak, apakah di mesin kasir itu kalau harganya sudah ditentukan bisa ditawar? Itu sebenarnya kan pertanyaan dasar sekali. Ya jelas bisa lah. Terus Pak, apakah pembelian kalau sudah terlanjur dibeli terus dikembalikan apakah bisa diretur? Ya bisa. Terus bagaimana cara membuat barcode? Bagaimana cara? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar saja dan sebenarnya juga sering sudah diutarakan di tempat-tempat atau channel-channel yang lain. Cuman ya nggak apa-apa, memang saya dulu juga seperti itu kok. Saya dulu juga awam banget tentang mesin kasir itu. Terus apa saja yang dicatat di dalam satu kali transaksi atau satu kali klik di mesin kasir itu tadi malam saya baru paham. Ternyata satu kali transaksi, satu kali klik kita men-scan barcode dalam transaksi itu 18 laporan yang sudah terintegrasi di situ. Apa saja yang terintegrasi di situ? Laporan stok, laporan data penjualan, laporan profit, laporan hutang piutang, laporan persediaan. Pokoknya 18 laporan ini sudah terintegrasi di situ. Sampai analisa-analisa dari analisa-analisa yang disampaikan oleh aplikasi itu. Contohnya analisa apa? Analisa apakah hari ini omset turun atau naik. Itu sudah ada grafiknya. Analisa barang apa saja yang paling laku juga ada. Analisa supplier mana yang harus pembayarannya harus didulukan, itu juga sudah ada semua. Jadi sebenarnya kalau memang kita mau agak ribet di awal, nanti akhirnya insya Allah lebih nyaman. Seperti itu teman-teman. Kemarin yang sudah dimasuk di grupnya kursus mesin kasir, terutama kasir pintar, tadi malam sudah mendapat satu pelajaran tentang cara bagaimana menginput data item di toko bahan bangunan. Ada dua cara yang tadi malam disampaikan. Cara manual satu persatu, cara global melalui website, melalui Excel. Jadi satu kali masuk itu bisa sampai 500 item. Kalau kita punya 6.000 item berarti 6 kali input, ya, nggak sampai 1 jam selesai. Kalau datanya sudah siap, tapi kalau datanya belum siap, membuat datanya dulu. Nah, itu nanti semua kalau sudah berjalan teman-teman, kalau sudah masuk data item itu tetap dibimbing, termasuk saya yang membimbing itu. Termasuk saya kan pelakunya. Kalau tim kasir pintar kan memang developnya. Dan kalau tim kasir pintar menjelaskan itu tentang toko bahan bangunan belum tentu lebih detail. Karena apa? Karena
mesin kasir itu tidak hanya digunakan untuk khusus untuk toko bahan bangunan, termasuk untuk retail apa namanya itu Indomaret, termasuk untuk retail kopi, warung kopi, kafe dan lain-lain dan lain-lain, untuk garment dan lain-lain. Makanya tim kasir pintar kalau untuk menjelaskan tentang toko bahan bangunan itu yang lebih detail itu saya. Nah itu kemarin tadi malam saya bantu. Contohnya membuat item, Pak, membuat itemnya untuk bahan bangunan. Kalau teman-teman di mesin kasir paling paku ya kenalnya paku gitu saja. Padahal di situ ada paku beton, paku biasa, paku payung, paku kalsi, paku rivet dan lain-lain. Dan semuanya itu ada ukurannya satu persatu. Paku biasa itu ukurannya tuh berapa item itu? Ada 10 item. 3/4, 1/1/4, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, terus paku beton juga seperti itu. Paku rivet juga seperti itu. Ukurannya juga banyak. Nah, makanya lebih detail nanti kalau memang saya dampingi untuk membimbingan itu. Tadi malam sudah masalah input sudah banyak yang agak jelas. Terus untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah akan kita berikan, kalau data itu sudah saya edit dan saya revisi semuanya sudah bagus, sudah nyaman, nanti saya kasihkan ke teman-teman di minggu berikutnya. Setelah itu dari pertemuan ketiga, pertemuan keempat sudah mulai praktek. Nah, kita tuntut nanti sampai praktek meskipun itu bukan di dunia transaksi nyata, itu nanti teman-teman sudah bisa membayangkan. Setelah itu kita paksa untuk memakai. Karena pada prinsipnya mesin kasir itu saya berkali-kali mengatakan, meskipun kita sudah mengisi item lengkap, tapi kalau kita tidak pakai, nggak mungkin akan bisa berjalan. Karena mesin kasir itu transaksi di toko bahan bangunan itu tiap hari ada transaksi. Ada transaksi membeli, ada transaksi menjual. Dan untuk transaksi membeli, kita seandainya item kita sudah lengkap, ada membeli barang baru lagi ya, otomatis kan harus terus bertambah, bertumbuh. Nah, itu kalau kita nggak dipakai, ya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Ya harus dipakai. Terutama teman-teman yang sudah masuk di grup kasir pintar yang sudah serius, saya anggap serius. Karena saya sudah berkali-kali mengatakan, yang daftar silakan. Kemarin yang daftar itu dalam grup itu 120 orang, kalau nggak salah 121. Ada yang keluar, ada yang masuk. Saya katakan teman-teman, saya itu nggak ada keuntungan sama sekali. Teman-teman mau masuk, alhamdulillah. Mau nggak masuk juga, alhamdulillah. Nggak ada keuntungan bagi saya sama sekali. Saya hanya niatnya membantu. Mau keluar, silakan. Mau masuk, silakan. Nah, sudah 3 hari yang lalu saya beritahukan dalam grup kursus itu, siapa saja yang mau mengikuti Zoom meeting tadi malam, Jumat tanggal 19, itu sudah saya umumkan. Nah, itu berarti yang serius. Kalau yang nggak mengikuti yang tadi malam, sudah berarti tahap selanjutnya sudah saya cut, selanjutnya saya kick. Ya, berarti saya keluarkan. Bukan karena apa teman-teman? Bukan karena saya itu sombong, bukan karena saya itu pelit. Bukan saya itu kejam atau keras, bukan. Saya hanya ingin menghargai orang-orang yang menghargai saya. Orang yang memperhatikan sama-sama. Kenapa? Karena di situ memang saya nggak ada kepentingan. Teman-teman mau masuk, mau ikut, saya juga nggak untung. Teman-teman nggak ikut, saya tetap untung, teman-teman. Nah, ini kepentingan teman-teman sendiri, kepentingan pengikut sendiri. Nggak ada untungnya bagi saya, nggak ada. Terus ada yang tanya, Pak, kalau pakai referral berarti kan nanti keuntungan bagi saya tidak merugikan Anda, teman-teman. Keuntungan bagi saya itu tidak merugikan Anda. Monggo, silakan. Itu pribadi. Saya nggak sok pinter. Meskipun saya seperti ini, juga saya tetap ingin didampingi oleh mesin kasir supaya lebih jelas, lebih detail, lebih teliti, lebih apalagi ya. Yang jelas itu lebih nyaman, saya sendiri juga lebih nyaman. Kalau saya nggak bisa menjawab, pasti ada yang menjawab, karena yang menjawab itu ahlinya, jadi ya lebih nyaman, lebih enjoy. Seperti itu teman-teman. Di malam banyak sudah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi Zoom meeting saya batasi 1 jam 1/4, mulai jam 8 sampai jam 9.15.
Nah, setelah itu ya kita tutup. Kalau nggak ditutup nanti pertanyaan-pertanyaan makin ngelantur. Kita sendiri juga kasihan sama tim-tim dari Kasir Pintar. Saya sendiri juga punya waktu yang terbatas. Selanjutnya, insya Allah kalau memang ini sudah berhasil, ini sudah berjalan, dan teman-teman sudah yang 60 orang ini yang sudah ikut tadi malam itu sudah nyaman, nanti insya Allah saya buka tahap berikutnya. Yaitu tadi, saya ingin orang-orang yang komitmen, saya ingin orang-orang yang serius. Karena saya nggak mau setengah-setengah untuk mengajari, setengah-setengah saya nggak mau. Terus yang kedua, teman-teman yang sudah masuk di dalam grup itu, tolong diperhatikan item yang saya bagikan di dalam item barang toko yang saya bagikan ke teman-teman itu bukan data bukan data, artinya data khusus, bukan data masyarakat umum. Itu nanti kalau sudah saya bagikan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Hanya khusus untuk dirinya sendiri. Kalau dibagikan kepada siapapun, artinya Anda melanggar aturan yang saya bikin. Saya tidak ikhlas, terus terang seperti itu. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk membuat toko itu lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.